Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sapriyadi. Kali ini kita akan membahas materi mengenai perusahaan multinasional corporation atau MNC serta karakteristiknya. Baik, mungkin teman-teman pernah mendengar kata perusahaan multinasional corporation, yaitu perusahaan yang dimana keberadaannya tidak terlepas dari berkembangnya era globalisasi yang memungkinkan kerjasama hingga ke tingkat internasional atau mancanegara. Adapun kerjasama tersebut juga mencangkup kerjasama sektor perdagangan dalam kegiatan ekonomi antar bangsa dan negara yang berbeda. Oleh sebab itu, dewasa ini muncul berbagai perusahaan yang perannya dalam hubungan internasional antar bangsa tersebut. Perusahaan multinasional memegang peranan penting dalam kegiatan ekspor dan impor, transaksi internasional, hingga penanaman modal asing di negara tujuan tertentu. Dan pada akhirnya, perusahaan-perusahaan tersebut dapat sangat mempengaruhi kondisi ekonomi suatu negara. Jika dilihat dari sejarah, perusahaan multinasional atau sering disebut dengan perusahaan multinasional corporation atau MNC pertama kali muncul pada tahun 1602. Perusahaan multinasional pertama adalah perusahaan Hindia Belanda Timur yang merupakan saingan dari perusahaan Hindia Timur Britania Raya. Secara sederhana, pengertian dari MNC atau sering disebut dengan perusahaan multinasional corporation adalah perusahaan yang tengah beroperasi di dua negara, bahkan bisa lebih. MNC ini harus berdiri dan berpusat di suatu negara dan memiliki cabang di negara lainnya. Jadi selain berpusat di negeri asalnya, sebuah perusahaan multinasional memiliki cabang di negara lain. Sebuah produk yang dihasilkan dari perusahaan multinasional corporation ini hendaknya bukan hanya sekedar dijual ke negara lain, tetapi melainkan harus memiliki nilai lebih dari itu. Nah, sekarang kita melangkah ke karakteristik perusahaan multinasional, yaitu dalam beberapa aspek multinasional corporation atau MNC memiliki ciri khas tersendiri. Berikut ini adalah poin-poin penting yang menunjukkan karakter atau ciri-ciri perusahaan tersebut. Karakteristik yang pertama adalah income generation melampaui batas penghasilan dari satu negara. Yang kedua, mementingkan kontrol pemakaian modal dan pemakaian teknologi. Yang ketiga, sistem perdagangan terjadi di lingkup sendiri. Yang keempat, pengembangan sistem distribusi di lintas batas negara. Yang kelima, memiliki manajemen global untuk koordinasi cabang-cabang perusahaan di banyak negara. Yang keenam, memiliki sistem modal ventura, lisensi, dan franchise dan dengan sistem manajemen yang melampaui batas-batas negara. Yang ketujuh, sistem atau visi atau strategi yang berbasis global. Selanjutnya kita akan melihat perusahaan-perusahaan apa saja yang berbentuk multinasional corporation terbaik saat ini. Dengan terbukanya pasar global saat ini, membuka pula kesempatan bagi perusahaan-perusahaan untuk turut berkembang lebih luas lagi. Berikut adalah beberapa multinasional corporation terbaik saat ini. Baik, yang pertama adalah Google. Merupakan perusahaan global yang saat ini berkembang pesat seiring dengan berkembangnya dunia digital. Perusahaan yang berbasis di Amerika Serikat ini khusus membuat produk internet. Yang kedua, SAS Institute.
Perusahaan global ini mengkhususkan diri pada program komputer untuk analisa statistika. Software dari perusahaan ini berguna untuk riset, operasi, hingga manajemen. Selanjutnya adalah NetApp. Mungkin teman-teman pernah mendengar. Perusahaan ini adalah perusahaan yang penyimpanan komputer dan dalam bidang manajemen data yang berbasis di California, Amerika Serikat. Selanjutnya adalah Microsoft. Produk yang dihasilkan oleh perusahaan ini terkait dengan komputer dan merupakan perusahaan global yang berkantor di Washington, Amerika Serikat. Selanjutnya, mungkin teman-teman tidak menyangka kalau Indonesia sendiri memiliki perusahaan multinasional corporation. Indonesia sendiri juga memiliki perusahaan yang berkelas multinasional dengan sistem manajemen global. Keberadaan perusahaan ini mampu memberikan pengaruh pada banyak bidang, termasuk pada bidang politik dan ekonomi. Yang pertama adalah Semen Indonesia. Semen Indonesia adalah perusahaan BUMN yang pertama yang memiliki status sebagai perusahaan multinasional corporation. BUMN ini sudah berhasil mengakuisisi perusahaan asing dan berhasil memasuki pasar ASEAN dan Asia Selatan. Yang kedua adalah Garuda Food. Mungkin teman-teman pernah merasakan makanan ini. Produk makanan dan snack dari perusahaan ini sudah banyak diterima di berbagai negara. Garuda Food berhasil mengekspansi perusahaan asing dan berhasil mengakuisisi pabrik gula Puhua Jinjiang Yonghe. Yang ketiga adalah Freeport Indonesia. Perusahaan ini adalah perusahaan menambang dan mengeksplorasi biji yang mengandung tembaga, perak, dan emas dengan wilayah operasinya itu di Papua. Yang keempat adalah Bank DBS Indonesia. Perusahaan ini berkelas multinasional dalam kategori perbankan. DBS Indonesia adalah bagian dari grup DBS yang basisnya ada di Singapura. Selanjutnya adalah Unilever Indonesia, merupakan multinasional corporation dengan banyak kantor cabang dan manajemen. Dan terakhir adalah Rohto Laboratories Indonesia, yang merupakan perusahaan yang sudah berkembang di Indonesia dengan salah satu produk yaitu tetes mata paling terkenal di masyarakat. Itulah beberapa contoh perusahaan perusahaan multinasional yang berkembang di Indonesia. Hingga kini perusahaan selalu berusaha untuk melakukan ekspansi dan pengembangan produknya.